Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Fani dari kelas Muamalah 2A. Baik, di sini saya akan menceritakan tentang biografi tokoh tasawuf yang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami adalah sufi abad ketiga Hijriah, berkebangsaan Persia, lahir tahun 804 Masehi atau 188 Hijriah. Nama kecilnya adalah Taifor, sedangkan nama lengkapnya Abu Yazid Taifor Ibnu Isa Ibnu Suroshan Al-Bustami. Dalam literatur tasawuf, namanya sering ditulis dengan Bayazid Bastami. Setelah dikaruniai seorang putra bernama Yazid, ia kemudian lebih dikenal dengan nama Abu Yazid. Al-Bustami sendiri adalah nisbah atau ditujukan pada daerah kelahirannya, Bistami Kumis di daerah Tenggara Laut Kaspia, Iran. Ayahnya bernama Isa, sedangkan kakeknya bernama Surushan, yang mana keduanya beragama Majusi, agama bangsa Persia yang mengajarkan penyembahan kepada api dan berhala, tetapi kemudian masuk Islam. Kedua orang tuanya Abu Yazid adalah muslim yang taat, soleh, wara atau sederhana, dan mementingkan kehalalan rizki yang dicari dan diterima, serta zuhud, berperilaku seperti yang dilakukan para pendahulu yang suka berbuat baik, meningkatkan hubungan dengan Allah untuk mencapai derajat yang mulia dan tinggi. Sedangkan kakaknya bernama Adam dan adiknya bernama Ali yang juga sufi. Ada sufi yang memiliki nama hampir mirip dengannya, yakni Abu Yazid dan Taifor Al-Bistami Al-Ghasar. Data hidup yang dimilikinya sangatlah terbatas. Info-info mengenai dirinya didapat dari Taifor, cucu dari Adam. Setelah itu, biografi Abu Yazid juga diketahui melalui tokoh-tokoh Islam yang pernah berjumpa serta mencatat ucapan-ucapannya, seperti Abu Musa Al-Dabili, Abu Ishaq Al-Hawrawi, dan lain-lain. Sejarah mencatat bahwa ia tidak meninggalkan suatu tulisan barang satupun. Saat remaja, Abu Yazid mempelajari dan mendalami Al-Quran serta hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ia kemudian mempelajari fikih mazhab Hanafi, salah satu aliran metodologi fikih yang didirikan oleh Imam Hanafi dan merupakan salah satu mazhab yang dianut oleh kaum Sunni. Sebelum akhirnya menempuh jalan tasawuf, karena ia menganut mazhab Hanafi, maka ia termasuk dalam golongan Asaburai, yakni suatu aliran memberikan peranan besar kepada akal atau pemikiran untuk memenuhi hukum Islam. Sebagai orang yang mengerti hukum-hukum yang dikaji melalui fikih bermazhab Hanafi, kepatuhannya pada syariat Islam sangatlah kuat. Hal ini dapat dibuktikan dari sejumlah pernyataan yang pernah diucapkannya. Ia pernah berkata demikian, "Kalau engkau melihat seseorang sanggup melakukan pekerjaan keramat serta seperti duduk bersila di udara, maka janganlah engkau terberdaya olehnya. Perhatikanlah apakah ia melaksanakan perintah Tuhan, menjauhi larangannya, dan menjaga dirinya dalam batas-batas syariat." Selain itu, Abu Yazid juga pernah mengajak keponakannya Isa bin Adam untuk memperhatikan seseorang dikenal oleh masyarakat sebagai zahid, orang yang menolak dunia, berpikir tentang kematian, yang memandang bahwa apa yang dimilikinya tidaklah punya nilai dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia juga mengungkapkan bahwa pernah terbesit di hatinya untuk memohon kepada Allah agar dia diberikan sifat ketidakpedulian terhadap makanan dan wanita sama sekali. Banyak literatur menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 261 Hijriah atau dalam 475 Masehi. Namun, pendapat lain menyebutkan bahwa ia wafat pada tahun 264 Hijriah atau 874 Masehi. Abu Yazid menghabiskan seluruh hidupnya di kota kelahirannya, Bistami. Pernah ada yang berkata padanya bahwa orang yang mencari akhlak biasanya selalu mengembara dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian ia hanya menjawab, "Temanku tidak pernah berpergian, dan karena itu aku pun tidak berhijrah dari sini." Namun tidak dapat diajukan ketika beberapa kali ia terpaksa menyingkir dari Bistami karena munculnya tekanan dan permusuhan dari pihak yang menganggap sufisme atau tasawufnya menyimpang, tetapi hal itu hanya berlangsung dalam waktu yang relatif singkat. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.